Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya Maya Wagi yang akan bercerita tentang pengalaman terkait penyakit asam lambung, GERD, dan gangguan kecemasan. Saya bukan dokter, psikiater, terapis, atau semacamnya. Saya hanya seorang sahabat yang memberikan ruang untuk bercerita. Jadi, kalau kamu punya pengalaman dan keluhan yang sama terkait penyakit asam lambung dan gangguan kecemasan, kamu bisa tulis di kolom komentar, biar bisa berbagi informasi dengan sahabat-sahabat lainnya. Jika video ini bermanfaat, dukung Maya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Maya Wagi. Nah, kali ini Maya akan bercerita tentang perbedaan antara penyakit asam lambung atau GERD dengan penyakit yang biasa disebut oleh orang awam penyakit MAH. Sebenarnya penyakit MAH itu dalam istilah medis nggak ada ya, karena MAH itu artinya lambung. Jadi kalau sakit MAH itu artinya sakit lambung. Di kedokteran dari hasil Maya konsultasi sama dokter biasanya disebut dengan dispepsia atau bisa juga dengan gastritis. Nah, semuanya sebenarnya penyakit yang berbeda, jadi dari video ini Maya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang apa itu GERD, penyakit asam lambung, dan perbedaan antara GERD dengan sakit MAH atau dispepsia. Nonton videonya sampai selesai ya. Sakit MAH atau dispepsia biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, misalnya sering telat makan atau makan terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Untuk orang yang memiliki masalah lambung, ini tidak baik. Jadi untuk sakit MAH sendiri gejalanya adalah perasaan perut begah. Kalau ditepuk-tepuk perutnya itu bisa kayak dalamnya tuh bunyi buk-buk gitu. Terus yang dirasakan adalah mual, tidak nafsu makan. Penyakit ini bisa disertai dengan gejala nyeri di perut maupun tidak sama sekali. Kalau yang Maya rasakan, kalau sakit MAH atau dispepsianya kambuh, itu perutnya tuh nggak sakit, tapi rasanya tuh nggak enak, kayak begah, kembung, dan mual. Kemudian bisa juga dari dispepsia ini menjadi gastritis, di mana lambung mengalami peradangan. Jadi kalau istilahnya bisa dibilang lambungnya tuh luka. Terus ada juga namanya tukak lambung. Tukak lambung ini, jadi kalau ada gambar lambung tuh di bagian atasnya lambung, nah itu terjadi peradangan di tukak lambungnya. Nah terus apa itu GERD? Dari lambung yang bermasalah biasanya menyebabkan asam lambungnya itu tidak terkontrol. Jadi bisa terlalu banyak asam lambung, karena kalau ada, saya pernah dengar kata siapa ya, dari orang awam sih, jadi kayak mengibaratkan lambung itu seperti ulekan tempat kita ngulek cabai. Nah, kalau kita telat makan, dia tuh tetap ngulek. Bayangkan kalau ulekan itu tetap ngulek padahal nggak ada makanan di atasnya. Nah, lama-lama ulekan ini bakalan jadi tipis dan luka. Nah, itulah lambung kita kalau telat makan, dia akan jadi tipis dan luka. Nah, asam lambung ini menjadi tidak terkontrol. Kalau asam lambung yang harusnya ada di lambung, asam lambung ini memiliki manfaat untuk membantu Asam lambung ini memiliki manfaat untuk membantu dalam proses pencernaan. Jadi makanan yang kita konsumsi bisa terserap dengan baik. Tapi asam lambung ini bisa naik ke atas. Tidak seharusnya dia naik ke atas. Asam lambung itu harusnya tetap ada di lambung. Tapi dalam situasi tertentu dia bisa naik sampai ke kerongkongan. Bahkan bisa juga sampai keluar. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit GERD. Jadi apa itu GERD? GERD adalah penyakit ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Nama bahasa Inggrisnya apa ya? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bentar ya, nyontek dulu. GERD itu kepanjangannya dari gastroesophageal reflux disease. Gitu. Jadi naiknya
gas di asam lambung ke dalam saluran esofagus atau kerongkongan. Nah, jadi itu bedanya antara GERD dengan sakit MAH atau dispepsia. Bagaimana dengan gejala-gejala GERD sendiri? Gejala yang bisa berbeda, bisa dikenali dari penyakit GERD itu adalah dada seperti terbakar atau istilahnya itu heartburn. Jadi memang asam lambung ini tuh sifatnya kayak bisa bikin iritasi saluran yang dilaluinya. Kalau asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, dia kan lewatin dada. Nah, dadanya itu jadi rasanya kayak bisa bikin sesak nafas dan dada terasa seperti terbakar. Terus di tenggorokan, di kerongkongan tuh rasanya kayak gitu ya, kayak panas, serak dan sebagainya. Dan gejalanya juga bisa ditandai dengan aroma dari mulut. Aroma mulut itu nanti jadi bau tidak sedap. Kalau bisa dikenali kayak bau asam lambung. Asam lambung itu kan bau banget. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu juga ya bau dari asam lambung itu, karena kadang-kadang memang itu dimuntahkan. Kalau muntahkan jadi kita bisa tahu oh ini baunya bau asam lambung. Nah, itu dia perbedaan mendasar antara GERD dengan penyakit MAH. Lalu bagaimana cara mengatasi sakit GERD dan sakit MAH atau dispepsia? Apakah sama cara penanganan atau pengobatannya? Nah, kalau yang saya rasakan selama ini, awalnya memang sakit MAH dulu, dispepsia, karena GERD itu merupakan sakit MAH yang sudah kronis lalu bisa menjadi GERD. Jadi awalnya sakit MAH itu bisa diobati dengan, kalau obatnya biasa pakai antasida. Kalau merek yang dijual di pasaran itu banyak ya, ada Proma, Milanta, itu setahu saya itu antasida. Itu gunanya untuk melapisi lambung, karena tadi mungkin lambungnya iritasi atau radang. Nggak tahu deh. Pokoknya lambungnya kan bermasalah. Nah, dilapisi dengan antasida itu untuk mengontrol asam lambungnya juga dan melapisi lambung biar ketika kita makan itu lebih nyaman rasanya. Makanya minum antasida itu sebelum makan. Nah, tentu saja pengobatan seperti ini itu sementara. Nggak mungkin kita selamanya minum obat terus, apalagi sampai setiap hari. Jadi cara penanganan yang tepat adalah dengan menjaga pola makan yang teratur. Makan makanan bergizi, dan hindari makanan pantangan untuk asam lambung. Apa saja makanan pantangan untuk asam lambung? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya di channel Maya Wagi ini, tapi kurang lebih makanan pantangan itu seperti makanan yang bersantan, terlalu pedas, terlalu masam, dan makanan-makanan yang biasanya menimbulkan sakit MAH itu kambuh lagi. Jadi setiap orang kan beda-beda badannya. Kita harus mengenali diri kita sendiri, sebenarnya makanan apa yang bisa bikin penyakit MAH ini kambuh. Kemudian rajin berolahraga, dan yang penting banget adalah menghindari stres. Stres itu pasti datang, namanya hidup ya. Ujian akan selalu datang. Tapi, bagaimana cara kita dalam mengelola stres ini agar tidak jadi penyakit? Karena saya juga pernah baca sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa penyebab sakit MAH itu 10% adalah pola makan dan 90%-nya adalah pola pikir. Nah, jadi untuk penelitian secara risetnya saya juga belum paham, tapi saya kira memang betul karena ketika saya sudah makan teratur, tapi saya stres, maka penyakit MAH-nya bisa kambuh. Kemudian, bagaimana dengan GERD? Bagaimana cara mengatasi penyakit GERD agar tidak kambuh? Kalau untuk obat, biasanya yang saya konsumsi, tapi dengan resep dokter, adalah omeprazol. Omeprazol ini cukup diminum 1 kali sehari di pagi hari kalau saya. Nah, itu cukup ngefek banget ketika GERD kambuh, bisa untuk mengurangi. Sekali lagi tentu saja kita nggak akan minum obat seumur hidup dalam jangka waktu panjang. Obat ini hanya dikonsumsi dengan petunjuk dokter, dengan saran dokter, dan nggak boleh
lama-lama, maksudnya paling dalam 3 hari gitu. Yang tetap harus kita perbaiki adalah pola makan, pola tidur, pola pikir, dan memang harus jauh-jauhin dari stres. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Maya dengan cara klik like, share, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nirmala Media dan Maya Wagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.